Tiba-tiba Anies Baswedan puji Presiden Prabowo, Indonesia lebih berwibawa. Yuk kita cek beritanya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri sebagai warga negara mengirim pengaduan ke nomor lapor Mas Wapres, saluran yang dibuka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bagi masyarakat yang ingin mengadukan masalahnya. Namun respon yang diterima Reza Indragiri tidak sesuai dengan harapan alias mengecewakan, bahkan dibilang tidak keren. Wow. Terkait Fufu Fafa dan mobil SMK, apa bunyi laporannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa kembali dengan channel YouTube Lensa KW. Kali ini kita coba untuk baca berita lagi. Berita apa yang panas, yang hangat, yang viral hari ini? Yuk kita langsung. Namun sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, silahkan mampir dan tekan tombol subscribe-nya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita tentunya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman sekalian berada dalam keadaan sehat dan sukses selalu, serta bahagia selalu keluarganya. Oke guys, yuk langsung saja kita ke berita yang akan kita baca pagi ini. Yang pertama, kita coba baca berita penyesalan Ira Maria lihat sang anak siswa SMA Gloria dipaksa sujud dan menggonggong Ivan. Yuk kita baca beritanya. Ini dari Tribun Bengkulu, msn.com. Ini viral ya, beberapa waktu lalu ada seorang wali murid menyuruh sujud. Yuk kita langsung saja baca beritanya. Penyesalan Ira Maria lihat sang anak siswa SMA Gloria 2 Surabaya dipaksa sujud dan menggonggong oleh Ivan Suguanto. Si anak dipaksa sujud dan disuruh menggonggong seperti seekor anjing. Terlebih perilaku arogan Ivan Sugianto yang viral di media sosial karena memaksa siswa SMA Gloria 2 Surabaya untuk sujud dan menggonggong. Melihat sang anak diperlakukan secara tidak manusiawi, Ira Maria mengaku menyesal karena sang anak mengikuti permintaan Ivan Sugianto. Kenapa saya membiarkan? Karena waktu itu saya takut, saya panik. Kenapa anak saya harus sujud dan menggonggong padahal kita orang tua aja? Orang tua aja nggak pernah meminta anak saya untuk menggonggong. Itu nggak pernah. Ujar Ira dilansir dari YouTube TV One News hari Kamis yang lalu. Di saat itu saya merasa takut. Yang penting anak saya tidak apa-apa. Karena saya takut, jadi saya bilang, ya sudah, menggonggong biar masalah ini selesai. Hal ini lakukan Ira untuk melindungi sang anak. Bukti seorang ibu cinta kepada anak. Daripada anaknya disiksa, daripada anaknya diapa-apain, ya turuti sajalah perintah orang yang lagi emosi ini, si Ivan itu ya. Tapi justru saya merasa bersalah sampai hari ini. Kenapa saya sebagai seorang mama membiarkan anak saya di depan orang banyak sujud dan menggonggong, diperlakukan seperti tidak manusiawi. Tutup Ira. Wow, ini sungguh memprihatinkan sekali. Itu berita pertama pagi ini. Kita lihat berita berikutnya. Tiba-tiba Anies Baswedan puji Presiden Prabowo, Indonesia lebih berwibawa. Yuk kita cek beritanya. Anies Baswedan puji Prabowo. Bagaimana bunyi beritanya? Langsung saja kita cekidot. Tiba-tiba Anies Baswedan puji Presiden Prabowo, Indonesia lebih berwibawa. Dulu bersaing di Pilpres 2024, kini Anies Baswedan secara terang-terangan memuji Presiden Prabowo Subianto. Jiwa kesatria maksudnya. Berani menang, berani kalah, berani mengalah. Bahkan tak sungkan Anies Baswedan menyebut Indonesia lebih berwibawa berkat sikap dan langkah yang diambil oleh Prabowo sejauh ini. Pujian Anies Baswedan kepada Prabowo termasuk Pujian Anies Baswedan kepada Prabowo tersebut merujuk pada kunjungan kenegaraan Presiden RI ke-8 itu ke sejumlah negara. Mungkin presiden sebelumnya ya, presiden sebelum SBY ketika berkunjung ke negara-negara lain itu ya mau kemana lagi ya. Nah, yuk kita langsung baca. Anies Baswedan menilai kunjungan kenegaraan perdana yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto ke sejumlah negara adalah suatu hal yang positif. Saya rasa di dalam perjalanan internasional yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo, itu pertemuan-pertemuan
perjalanan yang produktif keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia. Itu kelihatan berwibawa, kata Anies, di kediamannya Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada hari Kamis kemarin. Anies menilai kehadiran Prabowo membuat Indonesia berwibawa. Menurut Anies, ada kesetaraan yang juga dia lihat saat Prabowo membawa nama Indonesia saat berhadapan dengan para pemimpin dunia. Sehingga ketika Pak Prabowo membawa nama Indonesia berhadapan dengan pemimpin global, suasana kesetaraan itu tampak, dan itu menurut saya baik untuk Indonesia, kata dia. Wow, luar biasa. Intinya menguasai bahasa. Salah satunya ya, menguasai bahasa. Ketika kita ngobrol, maka sangat enak didengar ketika kita bahasanya sama dengan bahasa orang lain, dan kita mengerti dan paham juga apa yang dibicarakan oleh orang lain. Bagaimana dengan presiden sebelumnya? Entahlah, saya juga tak tahu. Kita lanjutkan beritanya. Mudah-mudahan dengan perjalanan-perjalanan ini, maka posisi Indonesia sebagai warga dunia yang berpartisipasi aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia itu betul-betul bisa terlaksana, kata dia. Saya melihat ada kesempatan dan ada kapasitas yang memungkinkan untuk peran itu dimainkan dengan amat baik oleh Presiden Prabowo, pungkas Anies Baswedan. Ini ada foto Presiden Prabowo Subianto lagi hormat, di belakangnya ada Mayor Teddy. Diketahui Prabowo kini tengah berada di Peru, wow, setelah sebelumnya mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, Prabowo bertemu dengan Presiden Xi Jinping, sedangkan di Amerika Serikat, Presiden bertemu dengan Joe Biden. Adapun dari Amerika Serikat, Prabowo lanjut terbang ke Lima, Peru untuk menghadiri KTT APEC 2024. Setelah di Peru, Prabowo akan menghadiri undangan G20 di Brazil. Adapun negara terakhir yang akan dikunjungi oleh Prabowo setelah Brazil adalah Inggris. Wah, mantap kali ya. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke Cina terkait Laut Cina Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan, menyusul pernyataan bersama dengan Presiden Cina Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut Cina Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada hari Selasa yang lalu. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara, kecuali si rewel ya. Si rewel itu nggak usah lah. Laut Cina Selatan kita bahas. Saya katakan, kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat pada hari Kamis yang lalu. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Betul. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati, jika kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo Subianto. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mengkritik pernyataan bersama dengan Xi Jinping di Beijing. Poin ke-9. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo dan Xi Jinping memaparkan Indonesia-China sepakat memperkuat dan memperluas kerjasama maritim kelautan ya. Yang menjadi banyak pertanyaan adalah pernyataan paragraf 2.9 yang menyatakan bahwa kedua negara mencapai kesepahaman penting mengenai pengembangan bersama di wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih. Wow. Itu termasuk daerah teritorial siapa ya? Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia,
Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara, terutama di negara ASEAN. Ini harus diselesaikan dengan segera nih. Selama ini Indonesia menegaskan tidak memiliki sengketa teritorial dengan Beijing di Laut Cina Selatan. Meski begitu, sikap kapal-kapal Tiongkok yang semakin getol mengganggu dan menerobos perairan RI, terutama di Natuna, membuat Indonesia kewalahan dan mau tak mau menegaskan kedaulatannya di perairan tersebut yang bersinggung langsung dengan Laut Cina Selatan. Yang jadi persoalan di Natuna ya. Jangan sampai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini diacak-acak, diobok-obok oleh negara lain. Kita wajib mempertahankan NKRI ini. 7 poin pertemuan Prabowo Biden di Amerika Serikat bahas Gaza, kerjasama keamanan. Kalau Amerika Serikat tuh mereka pro Sirewel, Indonesia pro Palestina. Jadi menurut saya ketika dibicarakan tentu kedua belah pihak harus berdamai, diinginkan harus berdamai, berikan kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Hikmahanto pun menyoroti poin ke-9 kesepakatan dua presiden itu. Poin itu menyebutkan Indonesia dan Cina mencapai kesepahaman tentang pengembangan bersama di wilayah-wilayah yang sangat berbeda dalam situasi tumpang tindih klaim. Hikmahanto mempertanyakan sikap Indonesia terhadap klaim 9 garis putus Cina. Dia mengingatkan klaim itu mengganggu kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Namun dengan adanya joint statement 9 November lalu, berarti Indonesia telah mengakui klaim sepihak Cina atas 10 garis putus, ucap Hikmahanto. Wow, ini bahaya ini. Dia menyampaikan, karena dalam peta Indonesia dan dalam Undang-Undang Wilayah Negara tidak dikenal 10 garis putus-putus yang diklaim secara sepihak oleh Cina. Dicari-cari masalah kayaknya nih. Wow. Apalagi berita hari ini? Itu berita tentang Anies Baswedan bangga melihat Prabowo membawa nama besar Indonesia ke kancah internasional. Yuk kita lihat lagi berita kedua. Berita ketiga ya. Berita pertama tadi udah ya. Seorang siswa yang disuruh sujud dan menggonggong di Surabaya. Dan itu sedang dalam proses penyelesaian. Kita lanjut. Reza Indragiri adukan Fufu Fafa dan mobil SMK ke lapor Mas Wapres Gibran. Ini yang terjadi. Wow. Menarik kayaknya nih. Yuk kita baca saja. Reza Indragiri adukan Fufu Fafa dan mobil SMK ke lapor Mas Wapres Gibran. Apa yang akan terjadi? Yuk kita baca beritanya. Ini foto Reza Indragiri ya. JPNN.com, pakar psikologi forensik Reza Indragiri sebagai warga negara mengirim pengaduan ke nomor lapor Mas Wapres. Saluran yang dibuka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bagi masyarakat yang ingin mengadukan masalahnya. Namun respon yang diterima Reza Indragiri tidak sesuai dengan harapan alias mengecewakan, bahkan dibilang tidak keren. Wow. Terkait Fufu Fafa dan mobil SMK. Apa bunyi laporannya? Menurut Reza, dia antusias mengadukan melalui saluran lapor Mas Wapres dengan harapan ada solusi atas masalah-masalah yang saya adukan. Kalaupun tidak ada solusi, paling tidak ada tanggapan yang berbobot lah, bukan tanggapan auto-replay, ujar Reza di kanal YouTube Diskursus.net sebagaimana dikutip pada hari Kamis kemarin. Reza menyatakan pengaduan itu persoalan real, bukan mengada-ada atau imajiner, tetapi masalahnya yang konkret. Dan bisa juga dibaca bagaimana tanggapan atau respon di nomor telepon pengaduan Wapres Gibran. Perkiraan saya, ini juga auto-replay. Menurut Reza,
Dia 2 kali mengirim pengaduan ke saluran tersebut. Pertama tanggal 11 November yang lalu terkait masalah akun Fufu Fafa yang menghebohkan publik. Roy Suryo menyebut 99% akun Fufu Fafa dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka. Benar demikian, Mas? Ini bunyi pesannya ya. Sepatutnya investigasi atau atas akun tersebut ditempatkan pada prioritas tinggi. Kalau Roy Suryo keliru, Roy perlu diproses hukum sebagaimana mestinya. Tapi kalau dia benar, Fufu Fafa juga seharusnya diproses pidana. Reza Indragiri Amril. Nah, ini laporan pengaduan melalui pesan singkat ya. Lapor Mas Wapres. Pengaduan ini mendapat respon beberapa menit kemudian. Terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespon laporan Anda. Itu pesan yang didapat. Reza menjelaskan pengaduan itu dia kirim dengan harapan ada tanggapan konkret berupa proses hukum terhadap akun Fufu Fafa atau Roy Suryo. Kalau Roy Suryo yang salah berarti Roy Suryo yang dipidanakan. Kalau akun Fufu Fafa yang bermasalah berarti akun Fufu Fafa yang akan diproses hukum. Usulan saya, proses hukum. Kalau Roy Suryo berbohong, proses hukum dia. Tapi sebaliknya kalau benar akun Fufu Fafa yang isinya sebatas serba tak senonoh itu merendahkan kaum Hawa itu, cabul itu, betul-betul demikian oleh Gibran ya. Kemudian menghina presiden juga terpilih ya. Harus ada pertanggungjawaban dong dari sisi hukum, fair kan? Tutur Reza. Menurut Reza, dia bisa mempertanggungjawabkan pengaduan itu karena mencantumkan nama, bukan seperti Fufu Fafa yang tidak pakai nama asli. Wow. Dia mencantumkan namanya di bawah pesannya. Kemudian pada tanggal 13 November, Reza kembali mengirim pengaduan ke saluran tersebut terkait mobil SMK. Ini dia isi pesannya. Mas Wapres, bagaimana sebetulnya keberadaan mobil SMK? Di mana pabrik dan dealernya? Berapa harganya? Berapa lama indennya? Kenapa SMK tidak dijadikan sebagai mobil dinas Wapres? Presiden mobil dinasnya mobil maung. Keluaran Pindad. Nah, ini Mas Reza ini minta Gibran mobil dinasnya mobil SMK juga. Di mana pabriknya, berapa harganya, berapa lama indennya? Dealernya di mana? Orang jualnya di mana? Kalau ada saya juga mau pesan satu lah. Pakai karet 2 ya. Sampai sekarang tak tahu di mana batok-batoknya. Anehnya buru-buru ada solusi, buru-buru ditanggapi. Hari ini sepertinya WhatsApp saya yang satu itu tidak dibuka sama sekali. Tidak sampai ke handphonenya. Pengaduan Wapres Gibran karena centangnya cuma 1. Wow, tidak dibuka-buka. Sarjana psikologi dari UGM itu juga menyoroti respon atas pengaduan yang menurutnya tidak keren. Kalau mau keren ya dibikin canggih sedikit. Ini bunyinya. Terima kasih Sobat Reza, misalnya begitu ya. Terima kasih Sobat Reza, terima kasih atas kepercayaan Sobat untuk menyampaikan persoalan kepada kami. Akan kami coba, kami carikan solusi terbaik. Salam, Wapres Kebanggaan Gibran, ponakan paman, ujar Reza. Ya, sadis. Dia memperkirakan saluran lapor Wapres itu layu sebelum berkembang. Wow, laporan masuk setiap hari, setiap waktu ya. Sehingga hang lah mudah-mudahan HP lapor itu ya. Alih-alih mendatangkan solusi bagi problematik warga, justru malah memunculkan trauma bagi pemiliknya. Kata Mas Reza Indragiri. Lah, luar biasa sekali. Kalau pengaduannya seperti itu yang diadukan orang yang punya nomor tempat pelapor ya lama-lama capek juga ya. Oke lah. Barangkali itu saja 3 informasi pagi ini. Hari ini ya, mudah-mudahan semuanya bisa dituntaskan, semuanya bisa diselesaikan, semuanya bisa berjalan baik-baik saja. Kita berharap negara kita ini menjadi negara yang bisa dibanggakan lah. Kita bangga sebagai warga negara karena kita punya pemimpin yang bisa dibanggakan.
yang mampu berlaku adil kepada siapapun, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Janji-janji politik waktu kampanye dulu jangan lupa ya Pak, direalisasikan. Kami tunggu, karena pemimpin yang amanah, pemimpin yang berjanji menepati janji itu adalah pemimpin yang dibangga-banggakan, yang diidam-idamkan oleh warganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.